ada fasenya, ada tahapnya, ada stepnya. Jadi tahapnya itu apa? Yang pertama, penggunaan internet yang semakin marak, yang semakin luas. Yang kedua, kemunculan device pintar seperti smartphone. Jadi dua fase ini itu saling berhubungan, karena di tahun 2000-an, 90-an akhir, 2000-an awal itu internet sudah banyak dipakai. Handphone masih Nokia. Smartphone udah ada, tapi yang make sedikit sekali. Jadi kalau mungkin ada yang pernah dengar yang namanya O2 atau O2 atau Dopot atau apalah yang lain banyak, itu kalau saya boleh bilang, menurut pendapat saya sebagai konsultan, smartphone saat itu masih merupakan perpanjangan tangan dari komputer. Jadi orang nggak akan bisa saat itu punya smartphone atau pakai smartphone kalau dia nggak punya komputer. Jadi semua itu amat sangat bergantung dengan komputer. Jadi kalau sekarang kita nggak, ya kan? Kalaupun kita mau beli smartphone, mau ganti smartphone, kita nggak pernah mikir, oh komputer gue apa, gue udah punya belum atau apa, bla bla bla, enggak. Jadi smartphone itu sudah independen. Bahkan kalau dari sisi teknis saya bisa bilang smartphone yang sekarang yang paling jelek sekalipun masih jauh lebih powerful dari komputer saat itu, tahun 2000-an itu. Oke. Fase ketiga itu penggunaan mobile payment yang semakin lumrah. Jadi kalau ini fase tahap-tahapnya ya. Internet banyak dipakai orang, smartphone banyak dipakai orang. Kalau cuma sampai situ, impactnya nggak kayak sekarang. Ini kalau cuma dua nih, nggak ada payment, cuma sampai sini, ya kegiatan orang di internet ngapain? Ya udahlah, Facebookan, Instagram, udah itu aja, nggak ramai. Sekarang kan udah ada digital economy, ada e-commerce yang tumbuh karena penggunaan mobile payment yang semakin lumrah. Karena mudah, karena selain mudah, aman. Jadinya orang juga nggak takut. Tahun 90-an itu online shopping udah ada. Amazon udah ada, eBay udah ada. Karena saya ingat banget waktu tahun 90-an itu saya udah sering belanja online. Makanya saya waktu itu punya akun PayPal, karena saya belanja di eBay. Walaupun nunggunya lama ya, sebulan, 2 bulan, kadang bisa sampai 3 bulan. Tapi saya belanja online. Karena waktu itu saya mikirnya gampang. Saya sibuk di kantor dari pagi sampai malam, gak sempet nyari-nyari. Ya maksudnya kalau orang yang sekarang itu doyan teknologi gitu ya, kan mungkin sering pergi kemana, senang pergi kemana gitu, ke Glodok misalnya atau kemana. Saya nggak sempet. Jadi saya cuma browsing, ada barang yang memang di sini nggak ada, beli, udah tinggal tunggu, nanti datang. Gitu. Jadi 3 fase ini yang menyebabkan kita sekarang berada di kondisi saat ini, yaitu revolusi digital atau orang bilangnya apa? Industri 4.0. Gitu. Ini menyebabkan kalau dilihat secara awal, ini yang menyebabkan orang menjadi hyper connected. Maksudnya gimana? Orang itu sendiri, dia yang ada di otaknya itu sekarang adalah semua hal yang ada di internet. Misalnya, oh tadi gue habis lihat postingan ini, oh tadi gue habis debat, gue menang, gue kalah ini, wah parah banget itu orang, bla bla bla. Oh tadi gue ngeliat orang lagi bikin ada video TikTok atau apa, oh kayaknya kocak banget atau apa gitu.
Itu yang ada di otaknya. Karena dulu isi otaknya orang beda. Dulu agak lebih simpel. Isi otak orang itu cuman, wah, gue dengerin lagu ini keren banget. Oh, gue kemarin habis dari bioskop nonton film ini. Besok gue makan apa ya? Besok gue makan sama teman-teman di mana ya? Simple. Nah, sekarang semuanya itu karena aktivitas kita banyak di internet, yang ada di otak kita pun hampir semua hal yang ada di internet. Karena selain otak kita punya komputer di kantor, di rumah, atau di kampus. Itu connect ke internet. Kita punya notebook buat kerja di rumah, di jalan, di cafe, connect ke internet. Kita punya tablet, connect ke internet. Kita punya handphone, pasti connect ke internet. Yang punya kamera digital pun sekarang udah umum tuh, pakai fitur wifi, bisa connect ke internet langsung. Ngambil video, langsung diupload ke YouTube, ke TikTok, ke Instagram. Punya smartwatch, punya gear, langsung terhubung ke internet, atau lewat handphone terhubung ke internet. Punya game konsol, dari mulai PS3 itu full udah connect ke internet. Itu yang dibilang hyper connected consumer. Kenapa harus dikasih label? Karena perilakunya beda dengan consumer yang tanda kutip zaman dulu. Oke. Tadi kan saya udah bilang kenapa otak kita selalu berada di internet, karena banyak hal yang bisa kita lakuin di internet. Kalau dulu nih, awal-awal ada masih zamannya BlackBerry. Jadi orang tuh masih ngetopnya sama BBM, orang pakainya BlackBerry Messenger. Dulu ada anekdot apa kayak ngeledek gitu ya. Wah, BBM itu mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Contohnya, waktu itu pengalaman saya sendiri, saya masih kerja di ABN AMRO di gedung BIJ ya. Itu kita makan di Pacific Place, jalan berlima. Sepanjang jalan semua ngeliatin HP. Sampai di restoran, sampai di meja, duduk di kursi, semua mainin HP, nggak ada yang ngobrol. Bagi kita saat itu yang masih terbiasa dengan ngobrol, jadi normalnya itu adalah ngobrol, itu masih kaget. Makanya waktu itu saya sempat foto, saya kirim ke mereka semua, kita ketawa. Karena apa? Dulu yang dilakuin di internet itu masih cemen, masih receh. Karena payment belum sehebat sekarang. Jadi apa sih yang dulu dilakuin tuh? Ngirim foto, ngirim gambar lucu, ngirim apa, kayak gitu-gitu aja. Sekarang yang dilakuin di internet, terima email, bikin dokumen, kolaborasi, kerjasama, browsing nyari info, browsing nyari kerjaan, setup project, belanja, baca dokumen, baca buku, dengerin musik, kita posting menyuarakan aspirasi, atau mungkin kita posting apa aja, ngecek saldo, belanja, jualan. Jadi sekarang yang dilakuin di internet itu mulai dari yang penting sampai yang gak penting, itu sekarang dilakukan semua orang di internet. Jadi kalau katanya sejak zaman COVID-19 ada yang namanya new normal, ini sudah menjadi new normalnya kita. Kalau dulu cerita saya tadi itu belum. Jadi orang mainan HP, kita masih bahasanya sekarang apa ya, masih nyinyirin, wah mainan HP mulu. Sekarang udah nggak bisa. Karena apa? Kalau kita stop, kita nggak tahu, karena kita stop orang, jangan liatin HP terus dong, bisa marah dia. Karena apa? Dia lagi ngecek saldo, dia lagi mau transfer ke ibunya, ke anaknya, dia lagi mau beli barang, dia lagi mau, bisa macam-macam. Karena itu tadi saya bilang, di internet sekarang orang melakukan hal yang dari yang penting sampai yang nggak penting, semua dilakuin di internet. Nah, teknologi itu memang selamanya akan melahirkan sedikit atau banyak yang namanya transparansi. Jadi
kalau kita pernah dengar oh ada yang namanya jejak digital atau apa, orang nggak bisa bohong lagi karena ada jejak digitalnya. Misalnya saya bilang oh saya ngomong apa bla bla bla, terus besok saya ngomong itu di internet gitu ya, saya posting tadi di sosial media atau apa, terus saya menyanggah oh enggak kok saya nggak ngomong gitu, tiba-tiba orang tinggal kasih screenshotnya, nih postingan kamu nih tanggal segini jam segini, udah nggak bisa ngelak. Jadi teknologi akan melahirkan yang namanya transparansi. Baru di sekarang ini, kalau kalian pernah ingat yang namanya Panama Papers. Tahu Panama Papers nggak? Jadi Panama Papers itu adalah dokumen yang menunjukkan nih loh orang-orang kaya di seluruh dunia yang punya duit seberapa banyak, nih bayar pajak apa enggak, nih nunggak apa enggak, nih punya perusahaan yang katanya bilang cuma 2, ternyata dia punya 100 perusahaan. Jadi Panama Papers itu dulu filenya berupa teks, jadi bukan file Word atau Excel, enggak, filenya berupa teks dan ukurannya itu 4 giga. Saya ingat banget karena saya download dan saya lihat itu semua benar. Panama Papers. Terus ada lagi, kalau pernah dengar yang sebelum Panama Papers itu ada si Edward Snowden. Jadi kalau itu kasusnya khusus di Amerika aja. Jadi cuman masalah biasalah kayak di film-film FBI, CIA. Jadi Amerika mungkin dulu bilang oh kita nggak bikin peperangan di Timur Tengah kok. Terus tiba-tiba si Snowden nih ngasih buktinya, nih lengkap semua ada apa. Sampai akhirnya si Snowden diburu-buru dan ketangkep. Tapi kita udah sempat tahu dong. Oh iya bener ternyata begini. Teknologi akan melahirkan transparansi. Dari sini, dari teknologi pun kita bisa melihat ke belakang. Dulu tahun 1812, lama banget nih. Ada orang yang berusaha menipu untuk mendapatkan dana dari pemerintah Amerika. Dia bilang dia menciptakan yang namanya Perpetual Motion Engine. Ini gambarnya, ya jadul banget sih, tapi ini membuktikan bahwa yang namanya penipuan atau hoax itu udah lama ada, dan berkat teknologi kita bisa tahu. Jadi orang ini bilang, saya bisa bikin mesin yang dia nggak perlu tenaga apa-apa, dia bisa gerak. Kalau sekarang kan kita mikir mesin perlu apa? Baterai, aki, bensin, solar, pokoknya perlu tenaga, sumber tenaga. Ini dia bilang enggak, makanya namanya Perpetual Motion Engine. Tapi terus dia minta dana dong, oh saya minta dana dari pemerintah, saya mau bikin penelitian lebih lanjut nih, wow kegunaannya banyak banget bla bla bla. Pemerintah nggak langsung dong, dia ngecek dulu, dia datang, ini ada istilahnya ada appraiser atau apa, orang pemerintah yang ngecek. Oke saya mau lihat mesinnya mana. Oh iya boleh lihat, tapi nggak boleh deket-deket ya, nanti rusak. Boleh dong ngeles ya kan. Udah dilihat, oh iya benar bisa jalan. Oh enggak, tapi saya harus ngecek. Nggak bisa, nanti rusak. Tetap dia maksa mau ngecek, ternyata itu mesin gerak, ada talinya dong. Talinya dirunut, ternyata di ruangan sebelah itu ada orang yang lagi gerak-gerakin kan. Nah, itu kayak film kayak film Dono banget gitu. Tapi namanya 1812 ya, dulu itu termasuk penipuan yang canggih gitu. Dan nanti kita lihat penipuan ini berulang sampai sekarang. Entah apa alasannya. Oke, yang berikutnya kita akan melihat ini adalah Piltdown Man. Ini juga termasuk penipuan yang heboh sekali tahun 1917, baru ketahuan 50 tahun kemudian. Kalau ada yang pernah tahu, oh Charles Darwin dengan evolution theory, teori evolusi. Jadi dulu, oh manusia itu dari monyet. Apa buktinya? Ini buktinya, Piltdown Man. Ditemukan kerangka yang setengah rahang ke atas manusia, setengah rahang ke bawah orang hutan. Oh ini dia, ini yang namanya missing link. Jadi Darwin tuh bener dong manusia dari monyet. Itu sempat bikin heboh. Sampai 50 tahun kemudian baru orang enggak. Karena apa? Dari tahun 1917 ke 1967 itu ilmuwan dari negara lain baru mulai curiga.
kok lu doang yang nemuin, kok di negara gue kagak ada yang kayak gini. Di Prancis, di Inggris, di Swedia, di Belgia, semua nemuin fosil manusia dari ribuan jutaan tahun yang lalu. Biasa aja bro, kagak ada yang kayak lu yang rahang bawahnya dari orangutan. Disitulah baru mulai ditanya. Nama penemunya Charles Dawson, tapi orangnya udah meninggal. Baru diteliti, kenapa nih, kenapa dia, ngapain dia bikin kayak gini, apa alasannya. Karena orangnya udah meninggal, nggak bisa ditanyain. Tapi ini sempat bikin heboh. Bahkan saya ingat waktu saya masih di SD, saya diajarin, nih lo kata Darwin, kamu dari monyet gitu. Piltdown man. Oke. Ini yang berikutnya, makin kesini makin lucu, tenang aja. Ini gambar raksasa, fosil raksasa, Cardiff Giant. Jadi waktu itu di Amerika nih ceritanya, ada dua orang kaya yang selalu bersaing. Mungkin kalau sekarang apa sih, Bill Gates sama Elon Musk, tapi mereka nggak bersaing sih. Anggaplah ini ada dua orang kaya yang bersaing ya. Karena dua-duanya udah dong, yang satu beli mobil 10, gue juga bisa beli mobil 10. Yang satu beli gedung 3, gue bisa beli gedung 3. Makin penasaran dong dua-duanya, apa yang gue bisa punya yang dia nggak bakal punya. Yang satu mulai dong punya ide yang kreatif. Gue bikin patung raksasa seolah-olah itu fosil, pendem di tanah punya gue selama setahun, ditunggu sampai seolah-olah dia kayak fosil yang membatu, gali deh. Wah heboh, orang bilang wah ada manusia raksasa nih, bener nih ternyata dulu ada manusia raksasa. Yang lawannya sebel dong, gue nggak bisa, gimana gue nggak bisa. Dia masih mikir, dia mikir, dia belum curiga, dia cuma bilang gue juga harus nih. Dan anehnya dia punya ide yang sama, dia juga nipu, dia juga bikin, dipendam. Selama nunggu dipendam itu, kan dipendamnya nunggu setahun ya, selama nunggu dia mulai mau ngorek-ngorek nih, punya gue kayak gini, punya dia beneran gak ya. Dia ngorek-ngorek sampai dia tanya, bener gak sih, dilihat apa segala macam, sampai akhirnya terbukti bohong. Terus dia maksa, kamu harus ngaku ke dunia. Ini bilang enggak, akhirnya dia ngaku. Begitu yang satu udah ngaku, yang satu dong tampil, masyarakat dunia yang punya dia bohongan. Orang udah tahu, udah percaya, udah lihat, nih yang punya gue beneran. Dia percaya, masyarakat dunia saat itu percaya. Hebat kan, ampuhnya hoax itu. Jadi begitu ngeliat yang pertama bohong, udah dikasih lagi yang sama, nggak kapok, tetap mau dibohongin. Yang ini bohong, yang ini yang bener, padahal sama-sama dua-duanya nipu. Sampai akhirnya kebongkar dua-duanya. Tapi intinya itu lucu banget. Ini dua tipuan yang beda, yang dilakuin cuman gara-gara nih dua orang bersaing. Yang berikutnya makin aneh lagi. Tahun 1957, news company yang namanya BBC, sampai sekarang masih ada ya, British Broadcasting Company, mereka mau ngeprank ke seluruh dunia. Jadi ngepranknya niat banget. Ayo kita bikin seolah-olah ada pohon yang buahnya spaghetti. Dibikinlah videonya, ini perempuan lagi memanen spaghetti di pohon. Dikasih narasi dari orang yang, dari pembawa berita yang terkenal saat itu tahun 57. Bilang ini pohon berbuah spaghetti. Heboh itu sempat di dunia. Gimana cara bikinnya, gimana ini, sampai di BBC bilang, nih lo, nih gue kasih ya ininya, bibitnya apa segala macem. Ngepranknya niat banget. Entah apa alasannya. Tapi ini faktanya. Ini mungkin kita nggak terlalu tahu karena sekarang bekas-bekasnya nggak ada. Tapi yang berikutnya, ini bekas-bekasnya masih ada sampai sekarang. Yang pernah nonton film serial X-Files atau filmnya, tahun 47 itu sempat beredar dokumentasi. Ini screenshotnya, dokumentasi autopsi dari alien. Heboh itu, heboh, bahkan sampai sekarang masih heboh, orang masih percaya.
alien nih, wah ada alien, area 50 apa, area 57 atau apalah 51, saya lupa itu kan. Di Amerika masih ada yang percaya. Ini dari asalnya dari tahun 47, wah ada alien segala macam. Dan ini cukup lama ini hoaxnya, sampai sekarang bahkan masih ada yang percaya. Gara-gara ini ada rekaman video hitam putih ya, apa, agak kuning kayak gini, terus di screenshot di apa ya, dulu mungkin belum ada internet, belum ada YouTube gitu ya, tapi videonya direkam sampai apa, pindah tangannya banyak orang, sampai di screenshot, masuk di koran, wah ini ada UFO, ada alien, bla 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 segala macam. Orang masih percaya tahun 47 sampai berapa puluh tahun gitu ya. Tapi di tahun 90-an orang mulai bertanya-tanya, bro, lu bilang ada alien, kenapa sih munculnya di Amerika mulu, nggak pernah gitu di Indonesia, Papua, apa ya, yang mana sih, Malaysia, Thailand, mau nggak pernah sih? Orang mulai nanya dong. Itu pertanyaan yang nggak bisa dihindarin. Kenapa sebegitu hebatnya kah Amerika, atau sebegitu bodohnya si alien ini sampai begitu dia mengarungi triliunan kilometer antar galaksi, nemplok ke Indonesia di tempat nemplok di bumi di tempat yang sama terus? Orang mulai bertanya tahun 90-an, sampai akhirnya oke, that's it, itu bohongan. Tapi tetap ada yang percaya dengan alien ini. Yang berikutnya ini sama, bikin-bikinan juga alien, crop circles. Jadi ini foto aerial dari atas, foto apa, ladang jagung yang terpotongnya tuh sempurna lingkarannya. Ini dikatakan, oh ini bekas pendaratan si manusia luar angkasa, si alien itu nih. Ini lihat dong, bulatannya sempurna. Padahal tahun 70-an, nggak lama sesudah itu, nih yang punya tanah, petani ini ngaku, ini gue yang buat loh, nih gini caranya, tali yang satu diikat di pasak, yang satu diikat di sabit atau di golok, tinggal diputer kayak jangkar, bisa jadi menghasilkan apa, potongan yang melingkar sempurna. Yang punya tanah udah ngomong, udah ngasih tahu caranya, tetap masih ada orang yang nggak percaya, bilangnya ini dari alien. Sikap seperti itu tetap akan masih ada nanti di fenomena berikutnya. Kita lihat, kalau ada yang mungkin enggak ya, tapi ini dulu tahun 90-an, waktu kalau orang udah mulai pakai email, pasti pernah terima email gambarnya kayak gini, ini adalah foto peri, kalian harus sebarkan, kalau enggak akan sial 7 turunan. Ya dulu zamannya BBM, zamannya WhatsApp juga masih sering itu, orang disuruh nyebarin pesan berantai dengan ancaman-ancaman segala macam. Ini foto peri, dibilang ini satu-satunya di dunia foto peri. Ini buktinya bahwa peri itu ada. Akhirnya yang buat foto ngaku, men, enggak, ini bohongan. Tetap ada yang bantah, enggak, gue gak percaya sama lo yang bikin. Gue bilang ini asli. Ajaib kan? Itu. Yang berikutnya, ini ada orang yang berusaha mengambil keuntungan dari fenomena peri tadi. Dia bikinlah seolah-olah ada fosil peri ini, sempat dijual di eBay, dilelang di eBay. Dia bilang di eBay, ini fosil peri, ini sudah diteliti oleh ilmuwan, ini 100% otentik, ini beneran. Karena dia melakukan klaim seperti itu, akhirnya orang ada yang gak percaya. Dia tanya, ilmuwan siapa yang udah ngetes, siapa, mana buktinya? Dia nggak bisa jawab, didatengin sama polisi, akhirnya dia ngaku, dia ngomong di
eBay itu, di iklan produknya dia itu, dia bilang ini bukan beneran, ini bohongan. Tetap ada yang ngeyel, enggak ini beneran, sini gue beli. Akhirnya kejual itu di eBay, dibeli orang yang percaya itu beneran walaupun yang bikin udah bilang itu bohong. Oke, masih ingat yang tadi tahun 1812 Perpetual Motion Engine? Kita lihat sequelnya. Zamannya Presiden SBY itu sempat hampir ketipu. Staf kepresidenan hampir ketipu dengan Blue Energy. Jadi waktu itu ada orang yang bilang, saya bisa bikin mesin yang bekerja terus-menerus tanpa perlu energi, bahan bakar atau apa. Ini konsep yang sama dengan tahun 1812 Perpetual Motion Engine. Kok bisa gitu? Staf presiden pasti orang pinter, dan gak satu. Mungkin punya pembantu staf ahli yang pinter juga. Pertanyaannya, kok bisa? Kalau satu orang ketipu, oke lah, wajar. Mungkin dia lagi pusing, lagi apalah. Ini kalau banyak yang ketipu, kok bisa? Kenapa? Karena kita sudah dikondisikan bahwa hal itu mungkin. Ingat film Iron Man? Arc Reactor yang di dadanya Tony Stark itu dibikin logik dan masuk akal sampai kita nggak sadar, kita mikir itu mungkin. Jadi Perpetual Motion Engine sampai kapanpun tidak akan mungkin, titik. Wah pak, kontor tahun 3000? Enggak. 4000? Enggak. Tahun 7000? Kagak. Technological advancement itu bisa mencapai tahap-tahap manapun, tapi dia tidak bisa melawan prinsip hukum ilmu fisika, termodinamika atau apa. Ada yang nggak bisa dilawan, bahwa energi tidak bisa diciptakan, dia cuma bisa di-convert dari satu bentuk ke bentuk lain, bla 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 gitu. Tapi ini jawaban dari kenapa sekian banyak orang terpilih di kepresidenan bisa ketipu semua. Karena kita sudah dikondisikan, dibombardir bahwa arc reactor itu mungkin lewat film Iron Man. Bahkan kalau nanti kalian iseng search di internet, dan ini yang bikin bukan sembarangan, MIT, Massachusetts Institute of Technology, dia bikin, kita sudah berhasil bikin arc reactor, ya kan? Wah, berarti Pak Yudi salah dong. Baca lagi artikelnya. Di situ dia bilang, bentuknya mirip, tapi tetap perlu daya eksternal, perlu energi, entah baterai lah, listrik lah. Intinya itu bukan perpetual motion engine. Itu istilahnya ya sama aja kayak kipas angin. Dia bisa muter kalau dicolok listrik, nggak beda. Tuh. Nah, semua hal itu informasi yang sekian banyak di internet. Tadi kita udah lihat hoaxnya. Di internet kan semua informasi banyak, ada yang benar, ada yang enggak, ada yang hoax tadi kan. Jadi ini ada seorang dedengkot IT namanya Mitchell Kapor. Itu dia adalah penemu spreadsheet sebelum Excel. Dulu zamannya masih Lotus 123. Dia bilang, belajar sesuatu dari internet atau mencari informasi itu kayak orang yang berusaha minum dari fire hydrant. Jadi di apa sih bahasa Indonesianya fire hydrant ya. Jadi kalau yang buat pemadam kebakaran itu kan ada kayak keran air tapi ngucurnya kencang banget. Bayangin kita kehausan, kita nganga di situ. Kita nggak akan bisa melepaskan dahaga, mungkin malah kepala kita kepentok, rahang kita geser, segala macam. Itu analogi yang pas. Kalau kita nggak berhati-hati mencari informasi di internet, seperti itu jadinya. Jadi yang dibilang kita tenggelam dalam informasi.
Karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini informasi. Jadi informasi itu masuk semua, kita nggak bisa filter, kita nggak bisa pilah, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini karena saya waktu itu termasuk yang sempet pakai juga. Jadi gini, sekarang itu kalau zaman dulu nih ya, kita cerita ke kalian nonton film perang tentang perang dunia pertama atau kedua deh. Ini ada orang dia mau naruh ranjau. Triknya zaman dulu tuh gimana? Ini ada ranjau gitu ya. Kalau mau ditaruh, dia gali tanah, ranjaunya ditaruh, ditutupin tanah, dikasih ranting, dikasih daun. Pokoknya intinya biar ketutup. Itu trik zaman dulu. Jadi kalau ada rahasia, ada kebohongan, ditutup rapat-rapat supaya nggak ada yang tahu. Kalau zaman sekarang nggak gitu. Ke analogi ranjau tadi, dia nggak usah gali-gali tanah, taruh aja ranjaunya di jalanan satu, taruh. Di sekelilingnya ada 1000 ranjau yang palsu. Jadi orang nggak bisa bedain. Kelihatan ada 1001 ranjau di situ, tapi nggak tahu mana yang asli. Begitu diinjek satu, bohongan. Diinjek satu lagi, bohongan, jeger tiba-tiba gitu. Sama ini analoginya dengan tadi, drowning information. Jadi orang kelelep, tenggelam dalam informasi. Jadi karena triknya sekarang itu, orang bukan menyembunyikan rahasia, karena nggak bisa, teknologi transparansi kan. Jadi sekarang orang nggak bisa menyembunyikan rahasia. Ya udah, begitu rahasianya kebongkar, dia tiba-tiba langsung kasih ribuan fakta yang palsu. Jadinya orang bingung, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang asli. Kenapa munculnya hoax? Jadi karena informasi itu bombardirnya banyak sekali, kita harus pintar dalam menyikapinya. Jadi makanya kenapa kalau orang browsing itu dibilangnya surfing, browsing internet bilangnya surfing, karena kita tahu di dunia internet itu sedemikian banyak informasi, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita harus punya skill untuk memfilter, mengkategorize, jadi sampai supaya kita tidak tenggelam dalam informasi itu gitu. Oke. Orang yang zaman sekarang udah berada di revolusi digital yang dibombardir tadi, yang sudah membentuk satu perilaku sendiri, itu memiliki atau mengalami yang namanya pergeseran perilaku atau ekspektasi terhadap produk, barang maupun jasa. Jadi preferensi kita akan produk itu berubah, dan itu masuk akal. Logikanya yang gampang gini, orang zaman dulu dikasih tontonan sirkus udah puas, karena belum pernah dia ngeliat sirkus. Sekarang makanya kenapa nggak ada sirkus, dikasih tontonan sirkus orang udah bosen. Kenapa? Cuman ngeliat orang akrobat. Kita ngeliat di film, terlepas dari itu benar atau enggak ya, pakai teknik atau enggak, di film ini cuman akrobat jarak 20 meter. Gue ngeliat tuh si Tom Cruise di Mission Impossible, dari Burj Khalifa, dari gedung paling tinggi tuh jalan kaki dia, ya kan. Orang udah melihat, tanda kutip ya, udah melihat semua yang super aneh, mau itu benar ataupun enggak. Jadi behavior kita udah shifting, ekspektasi kita terhadap produk pun shifting. Karena apa? Kita udah dibombardir iklan udah puluhan tahun, kita dibombardir produk udah banyak. Jadinya kita akan mendevelop, produk kayak gini, banyak yang lain juga. Pak ini produknya begini, masih banyak yang lain sama kayak gitu juga. Ekspektasi sudah bergeser. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran itu kita bisa teliti ada 4. Jadi yang pertama itu
efek psikologis Maslow Hierarchy of Needs, nanti kita akan bahas lebih detail. Yang kedua itu uh, difusi dari informasi. Ini tahun 56 dulu pernah ada orang yang bikin bukunya. Kalau ada yang udah pernah ngambil atau belajar mata kuliah marketing mungkin ingat. Jadi kalau orang mau menawarkan produk baru, itu masyarakat akan terbagi tiga. Ini sama dengan inovasi. Jadi kalau masyarakat menerima suatu inovasi, itu akan terbagi tiga. Yang pertama, dia early adopter. Wah keren, oke gue beli. Atau mainstream, tunggu dulu, dia mau tunggu dulu. Atau laggard, orang semua mainstream udah beli baru nanti dia beli. Contohnya gampang, PS5, kalau ada yang doyan main game ya, PS5 orang yang punya sekarang yang beli itu early adopter. Nanti setahun kemudian begitu udah banyak, nah itu mainstream. Nanti nih kalau kayak saya nih, orang semua udah rame sama PS5, saya baru main PS2, saya mungkin baru mau beli PS3. Nah itu laggard gitu contohnya. Oke. Changes yang berikutnya, yang ketiga, changes of engagement. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau dulu nih orang mau jualan barang ataupun jasa, caranya gimana? Caranya terlepas dari media, anggaplah media itu irrelevant. Orang kalau mau jualan barang atau jasa, dia pasti, oh pak, ini pak barang saya terbaik. Kalau kita lihat iklan tahun 70-80an kan, wah ini apa, pompa air terbaik di dunia, pompa air merek ternama, bla bla bla. Selalu bilangnya terbaik. Atau enggak, alternatifnya, ini paling murah loh pak, gitu. Jadinya orang cuman dikasih dua alternatif itu. Ya kalau dia punya duit banyak, gue pengen yang terbaik. Atau gue gak punya duit, ya oke gue beli yang paling murah. Sekarang semua itu berubah. Kenapa? Orang udah lihat yang bagus ada, yang jelek ada, yang apa ada. Orang pengen sesuatu yang lebih. Kenapa? Internet udah dipakai semua orang. Orang udah pakai smartphone. Orang udah bisa belanja di internet dengan mudah, siapapun itu. Jadinya alternatif tuh banyak. Gua suka di toko ini, udah ganti, gampang, selesai. Itu juga yang menyebabkan purchasing behavior jadi berubah dari zaman dulu. Kalau zaman dulu di rumah tangga, ibu itu atau apa ya, bapak, ibu, pembantu atau siapa, belanja kebutuhan rumah tangga sebulan sekali. Jadi makanya dulu ada superstore yang namanya Makro, Goro. Belanja kalau beli banyak murah, sampai harus ada membership. Tapi akhirnya bikin gak pakai membership, orang bisa bebas. Tapi beli banyak jadi murah, jadi belanjanya banyak. Sekarang mana? Makro udah gak ada, Goro udah gak ada, karena ada perubahan purchasing behavior. Orang udah gak tertarik lagi untuk belanja sebulan. Karena apa? Sekarang orang rumahnya kecil-kecil. Mungkin dia di apartemen, mungkin dia kos, mungkin dia flat, mungkin apa. Gak ada tempat untuk nyimpen makanan sebulan. Jadinya apalagi sekarang gampang. Bagi orang yang kerja kantoran atau yang mungkin kita dulu di kampus kebetulan mungkin kalau kita di IPS di Kemang ya, mau makan tinggal jalan ke warung, ke mana, ke kantin, ada Pak No, ada siapa gitu kan. Tapi bayangin misalnya kita kerja di kantor, mau makan, wah hujan, ya udah GoFood, GrabFood, gampang. Makanya sekarang itu di keluarga, di rumah tangga pun, kalau misalnya pusing nih, lagi nggak mau masak, ya udah GrabFood, GoFood. Purchasing behavior sudah berubah. Jadi karena tadi itu revolusi digital 4.0 ini, di tempat sekarang kita berada, itu ada pergeseran dari konsumen. Dari kita ini kan konsumen ya, dari kita ini ekspektasi kita berubah, cara kita berubah, engagement. Oke, saya kasih contoh lagi engagement yang paling gampang. Kalau dulu kan kita mikir produk, misalnya apa ya, mouse deh yang kita pakai, mouse Logitech atau apa, engagementnya dia apa sih?
Oh ya, orang dikasih, kalau dulu ya gampang ya, ini begitu kita beli mouse, wah isi kartu garansi biar apa, itu bentuk engagementnya dia. Dan itu emang cara yang lama yang dipakai, masih dipakai sampai sekarang. Coba sekarang, mau nggak kita suruh ngisi-ngisi kayak gitu, register, win your prize, apalah, udah nggak. Engagement yang sekarang yang dilakuin orang, kalau kita mau lihat bentuk yang lebih lebih nggak kelihatan lagi, itu yang dilakuin Google. Google produknya apa sih? Handphone? Enggak, handphone yang bikin misalnya Xiaomi, OS-nya Google, Android. Engagementnya dia apa? Dia ngasih OS-nya free. Itu engagementnya. Tapi lu harus mau gue pasangin iklan. Slot iklannya dia jual ke perusahaan. Jadi engagementnya adalah free product, tapi di belakangnya ada sesuatu. Atau engagement yang lain, kita punya Gmail. Kalau dulu nih, Gmail udah ada dari zaman tahun 90-an, udah ada, tapi biasa aja. Apa bedanya sama Yahoo, sama apa yang lain, Rocket Mail, atau apa sih punya Microsoft gitu ya, MSN? Apa bedanya? Gak ada. Dia bikin apa bedanya? Dia bikin SSO, kalau di IT bilangnya single sign on. Pernah nggak kita ke website baru nih, oh disuruh register atau disuruh login using your Gmail account, your Google account? Itu bentuk engagementnya dia. Jadinya wah keren nih, gampang nih, gue nggak perlu register lagi di website baru, tinggal klik login using your Google account, selesai. Memudahkan. Itu yang membedakan emailnya Gmail dengan email yang lain. Itu bentuk engagementnya. Bentuk yang free kita udah lihat contohnya. Gojek pertama kali muncul, kalau ada yang ingat pertama kali Gojek muncul, ingat nggak? Free, gratis. Wah, kemana-mana pergi gratis. Tapi kan nggak selamanya gratis, tapi selama berapa lama ya, seminggu mungkin sebulan gratis. Jadinya semua orang kena Gojek, semua orang pakai Gojek. Periode berikutnya cuman bayar 2000 perak, berapa perak. Changes in engagement, sesuatu yang dulu nggak pernah terpikirkan orang. Nah, faktor utama yang kita akan lihat itu efek psikologis dilihat dari hierarki kebutuhan Maslow. Kenapa perlu kita bahas ini? Nanti kita lihat kalau dilihat dari Maslow ini, pergeseran itu apa penyebabnya? Kenapa terjadi pergeseran itu? Kita lihat ya, hierarki needs-nya si Maslow ini, itu kan kita udah tahu yang paling bawah adalah kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan physical yang paling dasar. Ini saya akan jelaskan slide ini sampai habis di slide ini. Habis itu kita akan break 5 menit ya. Oke. Kebutuhan dasar si Maslow ini yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisik. Jadi kalau nggak ada, orang bisa meninggal. Sandang, pangan, papan. Nggak makan, orang bisa meninggal. Seminggu apa 2 minggu gitu ya. Nggak minum, orang bisa meninggal 3 hari. Nggak ada rumah, mungkin kalau di Indonesia iklim tropis masih bisa gitu ya. Coba bayangin di Kanada yang minus 20, yang minus 40 derajat sekarang, nggak punya rumah, beku mati pasti. Kebutuhan fisik. Begitu kebutuhan fisik sudah terpenuhi, yang berikutnya keamanan. Percuma punya rumah kalau di sekelilingnya pada tembak-tembakan, ada suara pistol, suara granat, suara apa, nggak aman. Orang perlu keamanan. Percuma punya rumah, bisa makan, bisa minum, tapi sakit parah, sakit berat, atau sakit apa. Atau punya rumah tapi nggak punya kerjaan, walaupun bisa makan, bisa minum, pasti bingung. Mungkin hari pertama enak nih, nggak ngapa-ngapain. Hari kedua, hari ketiga, minggu pertama
bulan pertama bosan, udah bingung mau ngapain, depresi. Yang level berikutnya, love and belonging, dia perlu intimacy, dia perlu keluarga, perlu ada koneksi terhadap sesuatu. Makanya kenapa orang banyak masuk organisasi, walaupun mulai dari SD ya, saya lupa, SMP dulu ada yang namanya OSIS, SMA juga ada organisasi lain. Kenapa sih orang masuk? Selain dari pengen melakukan kegiatan, ada keterkaitan. Oh, gue bagian dari misalnya. Ya yang gampang kan kalau ada geng motor, ada dulu ada geng apa misalnya, orang masuk karena pengen ada sense of connection. Yang puncak, sebenarnya ini nomor 2 dari puncak, tapi ini puncak untuk bagian yang pertama, esteem. Jadi respect, apa ya, dihormati atau diakuin, kebebasan. Jadi percuma nih kamu punya rumah, punya kerjaan, punya apa, tapi kamu nggak bebas. Mau ngomong harus diatur, mau makan diatur, cuman boleh apa, mau minum diatur, semua diatur. Pasti stres juga. Yang 4 ini, kenapa tadi saya bilang makanya ada bagian pertama. Yang 4 ini, kalau kita lihat tulisannya di sebelah kiri, kalau sudah dipenuhi, orang udah gak nyari. Makan, orang lapar, dikasih makan, selesai, nggak bakal nyari dia. Tadinya kan pas lagi lapar, waduh nyari makan, begitu udah makan udah diam, nggak kepikiran tuh dia nyari. Aduh, gua udah kenyang banget tapi gua harus nyari apa nih, burger apa, sate apa. Enggak. Kalau sudah terpenuhi, orang udah nggak ada motivasi lagi untuk mencari, untuk bagian yang pertama. Tapi ini di bagian yang berikutnya, kita masuk ke bagian yang kedua ini, self actualization. Jadi di self actualization ini adalah orang pengen yang terbaik, pengen selalu lebih. Yang di sini kalau udah dipenuhin, orang jadi malah makin nafsu pengen. Inilah si self actualization ini yang bisa kita lihat banyak contohnya di internet, yang kita juga alamin. Yang tadi saya bilang, ekspektasi kita terhadap produk berubah. Karena apa? Kita udah dibombardir selama ini. Produk apa? Ini, kita udah tahu, udah lihat ini apa. Terus apa bedanya produk kamu dengan yang lain? Apa bedanya? Kalau ada orang nawarin gitu ya ke kita. Kenapa? Kita udah lihat, kita pengen apa bedanya? Kenapa gue harus beli dari lu? Kenapa nggak dari yang situ? Selama ini gue udah beli di toko A, tiba-tiba yang B nawarin. Kenapa? Apa bedanya? Gitu. Contoh yang lain, kalau di internet, yang paling gampang. Ini ada YouTuber nih, followernya udah 1 juta. Udah bagus dong, udah dapat duit, hidupnya udah oke, udah punya duit, udah udah secure lah, udah aman. Kenapa tetap nafsu? Wah, gue pengen lebih, 1 juta, aku pengen 2 juta, gue pengen 5 juta, gue pengen 10 juta. Followernya udah 10 juta, dia ngeliat orang yang followernya 100 juta, pusing, ya kan? Kenapa? Gak pernah bisa puas untuk yang namanya self actualization. Ini juga yang sebenarnya secara kita gak sadar, kita bisa lihat contohnya zaman dulu, atau mungkin di kita juga sekarang. Nah, saya kasih lihat analoginya gini. Sekarang nih kita anggaplah nih ya, kita sekarang punya duit 1 juta sebulan. Kurang dong. Aduh, 1 juta, beli apa udah habis. Coba kalau gue punya duit 5 juta ya, enak pasti. Coba tanyain orang yang punya duit 5 juta sebulan, tetap dia ngerasa kurang. Aduh, 5 juta kurang men gitu. Jadi berapa? Coba 50. Wah, kalau 50 kayaknya udah lebih banget ya. Kata siapa? Cari orang yang punya duit 50 juta tetap akan ngerasa kurang. Cari lagi orang
Sekarang nih, jangan deh, 50 juta masih cemen. 1 miliar. Karena saya punya teman yang direktur di Bank Mandiri, gajinya itu 1,17 miliar sebulan. Oke, 1 miliar sebulan, 1.000 juta. Bayangin, tiap bulan beli mobil sampai bosen bisa. Tiap bulan beli rumah mungkin enggak ya, beli mobil sampai bosen, beli motor sampai bosen bisa. Tapi tetap aja dia ngerasa kurang. Kok bisa? Karena self actualizationnya yang masuk. Kalau kita nih, gue pakai baju Zara, udah mantap deh, udah keren baju Zara. Coba tanya tuh orang yang punya gaji 1 miliar, mungkin seumur umur dia nggak mau. Ogah pakai baju Zara, apapun alasannya, jelek di badan gue, kelihatan jatuhnya jelek, bla 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 gitu. Atau sepatu, kita udah suka misalnya sepatu apa, Converse, Reebok atau apa, ya mungkin kayaknya di gue nggak bisa lah itu, gue harus pakai Nike yang apa misalnya, yang apa yang harga 50 juta ya, soalnya kalau nggak lecet kaki gue, apalah alasannya gitu. Kalau itu belum cukup, kalau kita mikirnya yang gampang, makan di Masno berapa sih, 12.000. Wah, mungkin kalau orang yang gaji udah 50 juta udah nggak mau kan, apapun alasannya, jauh, kayaknya kotor, jorok, ntar gue sakit, bla 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 gitu. Tapi tetap, jadi begitu gaji dari 5 juta naik ke 10, naik ke 50, yang lain dia mau upgrade semua, kebutuhan fisiknya pun dia mau upgrade karena self actualizationnya. Makanya nggak pernah cukup, 1 miliar pun nggak cukup, karena orang yang 1 miliar udah nggak mikir makan di Masno lagi. Dia mungkin mikirnya, gue pengen makan nih, ada restoran di kota, sup ikan hiu dikasih serbuk emas. Sup ikan hiu doang mah paling berapa, 500.000, sejuta deh. Cemen, kurang oke. Kasih serbuk emas semangkok 5 juta. Ini baru nih, sesuai dengan kelasnya gua nih, gaji 1M. Karena begitu udah sampai di situ, self actualization yang masuk, dia akan berusaha mengupgrade semua yang di bawah ini. Physiological needs-nya dia mau upgrade, safety needs dia mau upgrade, love belonging, self esteem, semua dia mau upgrade. Jadi si self actualization ini yang juga membuat kenapa tadi ada pergeseran di behavior ataupun di ekspektasi yang nantinya akan membuat kita menginginkan sesuatu dari produk yang nanti kita akan lihat di akhir dari presentasi saya. Oke, sebentar ya, seperti sesuai janji kita break dulu 5 menit ya, 5 menit sampai 3.57. Kalau ada yang mau sholat, mau makan, mau minum, atau mau ke toilet, bisa. Kita break dulu sebentar. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi kita sudah sampai di sini ya, terakhir di Maslow Hierarchy of Needs. Yang berikutnya, psikologi sampai membuat satu cabang khusus yang namanya cyber psychology untuk membahas efek-efek yang ditimbulkan oleh internet terhadap perilaku orang secara umum. Jadi kita nggak akan membahas secara panjang lebar di sini. Kita cuma akan melihat efek positif dari internet itu apa sih. Orang jadi gampang berkomunikasi di mana aja, gampang berinteraksi, gampang mendapatkan berita. Yang tadi saya bilang, surfing, kita harus bisa memfilter. Mengapa? Tapi berita itu atau informasi tinggal di Google, ambil handphone, cari, dapat, asal kita tahu caranya. Apa efek negatifnya? Kecanduan. Jadi pernah gak sih kita ngalamin gak ada kerjaan, tiba-tiba ambil aja HP, nggak tahu tapi mau ngapain, ambil aja HP,
Padahal nggak ada pesan WA, nggak ada apa masuk, nggak ada apa, ambil aja gitu. Karena udah kebiasaan. Itu yang namanya kecanduan. Tapi yang tadi saya bilang, itu nggak bisa dianggap negatif sebenarnya. Karena apa? Orang melakukan hal mulai dari yang penting sampai yang nggak penting di internet. Dia menjadi negatif kalau yang dilakuin hampir semuanya nggak penting gitu. Tapi kan orang luar nggak lihat, orang luar cuma lihat ini pegang HP terus nih, nggak tahu kalau dia misalnya ternyata lagi bikin startup, lagi apa gitu. Efek negatifnya krisis identitas. Kalau misalnya kita punya account Facebook atau 9gag atau apa, kita nggak pakai nama kita yang sebenarnya, kita pakai apa sih, Dark Lord apalah misalnya, kita merasa bebas. Jadinya kita bisa maki-maki orang, kita ngebully apa segala macam. Karena apa? Di dunia nyata kalau kita lakuin itu berantem, ataupun mungkin kita bisa dituntut, bisa apa, ke polisi segala macam. Tapi kita merasa kalau nama gue nggak kelihatan nih, orang nggak tahu dong gitu. Itu menimbulkan akhirnya efek berikutnya, antisosial dan depresi. Karena yang namanya kita ngebully, tinggal tunggu waktu kita pasti akan dibully. Mungkin di satu posting kita ngebully, ntar di posting lain kena main kita dibully, wah jadinya depresi gitu. Efek yang terakhir, yang negatif, yang kita udah bahas di depan tadi, information overload. Oke. Sekarang kita balik lagi ke pergeseran, ke shifting dari behavior sama ekspektasi ini. Behavior sama ekspektasi kita yang sudah berubah. Kesimpulannya apa? Apa yang diinginkan oleh konsumen sekarang sih? Experience. Yang kita menuntut, kalau lihat dari Maslow tadi, self actualization itu membuat kita menuntut experience. Jadi kalau misalnya ada produk, experience apa yang ditawarkan, bagus apa enggak, enak apa enggak, bukan cuman fitur. Udah nggak main sama fitur. Buktinya ini, kita lihat nih, Apple itu nomor 2, Samsung nomor 1, wajar. Dia bikin HP dari yang paling murah sampai paling mahal, dia bikin tablet dari paling murah sampai paling mahal. Samsung bikin mesin cuci, bikin apa segala macam. Walaupun di sini kita cuma lihat untuk mobile market share, Samsung punya berbagai jenis produk. Jadi wajar dia paling atas. Tapi kenapa Apple bisa nomor 2? Kenapa Huawei, Xiaomi, Oppo di bawahnya? Padahal Apple nggak ada yang murah, men. Mahal semua. Karena orang sudah menuntut, pengen experience yang menyenangkan. Karena orang pakai iOS, pakai Apple itu wah gampang, apa ini bla bla bla. Ini buktinya, ini faktanya, Apple nomor 2. Sehingga kita bisa lihat di sini. Mungkin kalau misalnya kalian satu kelas, tinggal lihat berapa banyak yang pakai produk Apple. Kalau dulu mungkin hampir nggak ada, sekarang ternyata banyak. Karena ini faktanya di grafik ini, orang sudah menuntut pengalaman positif, experience yang menyenangkan. Sekarang gini, kalau kita dikasih website seperti ini website tahun 90-an, misalnya kita dikasih website kayak gini, masih pengen gak sih? Kita masih, mungkin kita mikir, aduh sakit mata gue, atau enggak, aduh bingung, gak bisa nih, gue gak bisa lihat website kayak gini. Karena faktanya website kayak gini masih ada di dunia nyata. Kita akan lihat di sini. Nih, ini websitenya, Wild Wild West. Coba bayangin kalau kalian mau lihat website kayak gini. Ini clearly dia sama sekali tidak peduli dengan user experience orang yang ngelihat. Kenapa? Kita ngeliat ini aja bingung kan? Judul cuman segini, ini apa ini? Ini tentang apa ini? Gak tahu. Karena ini website yang dibuat tahun 90-an itu yang buat orang IT. Jadi filosofinya tuh gampang.
Ini informasinya ada, gue taruh sini, yang penting bisa diakses, udah kelar, selesai. Terserah mau ntar ngaksesnya gimana, mau sampai perlu ngeklik banyak kali apa-apa, yang penting ada. Kalau sekarang kan enggak, website harus bagus, gampang, intuitif, kita nggak perlu ngeklik banyak kali. Karena apa? Alternatif banyak. Kalau ada satu website jelek, udah tinggalin langsung, cari yang lain yang bagus, banyak banget. Ada contoh berikutnya, sama, ini CNN. Salah satu halaman di CNN ini masih super jadul. Jadi tentang pembunuhan si O.J. Simpson. Jadul banget, ya kan? Kalau kita disuruh mengakses website kayak gini, pasti udah, aduh, apaan sih nih? Gitu. Nggak akan kita akses. Karena apa? Kita expect something more. Kita pengen sesuatu yang lebih. Kita pengen user experience yang menyenangkan. Kesimpulannya, jadi seperti dengan segala hal yang lain, yang umum, teknologi juga membawa efek ada positif, ada negatif. Yang kedua, revolusi digital yang sekarang ini sebenarnya adalah sama. Di zaman dulu pernah ada revolusi teknologi. Bedanya, sekarang adalah revolusi teknologi yang bukan cuma kecepatan, percepatannya itu terus bertambah, akselerasinya tuh nambah. Jadi kalau dulu nih misalnya Intel memperkenalkan prosesor baru tiap setahun, kecepatannya konstan. Sekarang enggak, tiap setahun, terus tiap 6 bulan, terus tiap 3 bulan, terus tiap 3 bulan keluarnya sekali 2, sekali 3. Percepatannya bertambah. Yang ketiga, hasil dari pergeseran preferensi yang paling utama itu adalah konsumen. Dia menuntut pengalaman dan inspirasi dari produk yang ditawarkan. Makanya kenapa kalau kita ngeliat di video YouTube atau di mana, wah ini inspiring, ini menginspirasi, karena memang kita sudah mengalami pergeseran behavior sehingga kita menuntut sesuatu yang lebih dari yang ada. Gitu. Oke. Presentasi saya sudah selesai di sini. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanya, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas atau kurang ini ya? Sebentar, ini kayaknya tadi ada. Oke. Nggak ada pertanyaan? Oh, kalau nggak ada pertanyaan, ini ya, tugas jangan lupa untuk dikerjakan. Sama mungkin kalau misalnya belum ada yang tahu, sebentar ya, ini saya mau share screen lagi. Jadi untuk materi udah ada di sini, tugas juga saya udah taruh di sini. Ini presentasi saya rekam, jadi nanti sama seperti kelas yang lain itu saya akan buatkan podcastnya. Nanti saya akan taruh linknya di sini di audio. Jadi sebenarnya kemarin saya udah coba bikin video, jadi nggak masalah, cuman filenya mau diupload nggak bisa, kegedean. Jadi video itu sengaja saya nggak taruh. Kalau ada yang mau minta, nanti tinggal bilang di grup ya. Tapi saya bilang memang kayaknya mungkin nggak perlu. Kalau misalnya kalian memang mau belajar, tinggal download podcastnya, lihat materi PowerPoint saya, itu udah cukup. Karena podcastnya itu isinya paling cuma 19 mega plus download PowerPoint 4 mega. Ya 20-an mega, 30-an mungkin kalau jadi mungkin 25-30 mega masih jauh lebih oke ketimbang download satu file video itu 300 mega, mungkin agak berat gitu.
Jadi nanti habis ini saya akan diproses, saya proses ininya, recordingnya, nanti saya akan upload untuk podcastnya. Jadi kalau tadi misalnya ada yang terlambat, ada yang mungkin sinyalnya jelek atau nggak bagus atau gimana, nggak sempet dengerin semua, bisa lihat dari situ. Karena materi saya itu, kalau orang cuman baca PowerPoint-nya itu, karena namanya PowerPoint ya, itu cuman poin-poin aja, penjelasannya itu ada di omongan. Takutnya kalau cuman baca PowerPoint, nanti begitu pas di UTS, nih kok kayaknya nggak ada nih di PowerPoint. Iya, karena emang adanya waktu pas saya jelasin gitu. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, Baik, Pak. udah selesai. Maaf Pak, Ya, 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 saya mau bertanya boleh. terkait materi yang tadi. Mm-mm. Jadi memang benar ya Pak, kita sebagai manusia ya, apalagi sudah masuk ke zaman milenial, mungkin zaman tahun 2000-an, Mm-mm. itu perkembangan internet sangat berkembang pesat sehingga kita eh, apa jadi ada sebuah komunitas yang berkembang jadinya hyper connection Ya, community gitu. ya. Jadi saya ternyata baru mengetahui bahwa ternyata zaman dulu udah ada ya Pak, kayak hoax gitu dari zaman awal-awal internet keluar. Makanya dari tahun 1812 sudah Iya, ada kan. iya, Mm-mm. apalagi pas di mana internet kita belum terlalu berkembang pada tahun 2006-2007, itu kan user interface-nya masih tergolong simple ya Pak, Iya, belum video, belum apa, iya, paling cuma buat chatting atau buat video-video saja atau buat itu picture. iya, Itu reaksi orang zaman dulu gimana tuh Pak? Kalau sekarang kan kita kalau mau akses informasi, kalau hoax atau enggak bisa langsung diakses gitu. Kalau iya, enggak sudah ada badan penanggulangan hoax iya, gitu. iya. Itu kalau zaman dulu kan belum ada ya. Ah, ah. Karena saya ingat Pak, pas saya waktu SD dulu kayak semua orang juga pada ngomongin yang itu, yang tentang alien lah, Iya. yang tentang itu. Pada dia ngomongin Pak, Ah, ah. kayak wah ini bener ya ada alien gini-gini. Tapi tadi bener make sense Pak, Ah, kenapa alien kok cuma munculnya di Amerika saja, kenapa di Indonesia nggak ada iya. gitu. Ah, ah. Itu zaman dulu gimana ya Pak, apa berarti belum ada orang belum terlalu sensibel sama yang namanya hoax gitu. Jadi Itu gini, gimana Pak? karena zaman dulu kan informasi yang didapat belum banyak, jadinya istilahnya database-nya belum penuh nih, jadi dia belum bisa ada pembanding kan. Kan kalau sekarang kita tinggal lihat, oh ini pernah dibilang ini waktu itu sama Pak Yudi atau sama siapa, oh gue pernah baca nih di internet, atau enggak teman gue pernah bilang dia pernah baca. Kita udah ada database yang kita bisa rujuk, yang kita bisa reference. Nah dulu itu enggak. Jadi ya dulu, makanya kalau tadi dengerin di penjelasan saya kan, coba liatin yang si Piltdown Man itu perlu waktu berapa? 50 tahun men baru sampai ketahuan hoax. Yang tahun 1812 itu bisa langsung ketahuan karena memang orang pemerintahnya datang. Tapi yang lain, yang kayak alien, yang kayak apa, bahkan gini, kalau tadi kamu nanya ya, gimana ketahuan? Sampai sekarang ada yang masih percaya aliens itu ada, gitu. Bahkan itu tadi yang saya bilang berulang, perpetual motion engine itu kasusnya berulang, blue energy, penipuan blue energy di zaman SBY. Jadi kalau misalnya gimana orang bisa waktu itu sampai bisa tahu, ya itu, walaupun tahu pun nggak ngaruh karena ternyata bisa diulangi lagi, masih bisa diulangi. Jadi penjelasan yang gampang sebenarnya, kalau kalian pernah nonton film Focus, filmnya si Will Smith, jadi di film itu dia itu penipu, gimana bisa mengkondisikan seseorang supaya nanti dia bisa mengikuti semua keinginan kita. Yang kayak tadi, kok bisa staf kepresiden bisa ketipu? Karena apa? Kita dibombardir sama film Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, Avenger 1, Avenger Endgame, Avenger Infinity War. Semua selalu yang kita lihat itu peace chest yang di dadanya Tony Stark itu mungkin. Sampai di internet pun orang IT bilang, oh bisa, gue bisa bikin arc reactor. Tapi saya yang baca bingung, ini kok bisa ini orang bilang, orang jelas-jelas beda. Jelas-jelas beda. Jadi sampai sekarang pun itu tetap masih ada yang tanda kutip ngeyel gitu. Mungkin kalau kalian pernah debat atau pernah tahu di internet ada yang namanya
flat earth theory. Kita nggak ngomongin panjang lebar loh, ntar takutnya tambah panjang nih, karena diskusi itu pun panjang banget di internet sampai sekarang. Bahkan kalian mungkin mikir, emang ada pak orang yang beranggapan bumi itu datar? Wah, coba aja lihat di internet, diskusinya panjang lebar sampai ada yang udah nggak percaya, udah apa, tetap masih terus. Jadi intinya, ingat gambar tadi yang saya bilang, surfing the waves. Kalian udah di dunia internet, kalian udah, tugas kalian, skillnya yang kalian harus punya bukan mencari, tapi memfilter informasi, mengkategorikan informasi. Karena informasi itu udah ada di mana-mana, tinggal pakai jari ketemu itu informasi. Sekarang masalahnya memfilter. Kalau udah difilter, pakai common sense. Jadi kalau kalian tadi lihat di cyber psychology, itu satu hal yang hilang dari manusia itu adalah common sense. Karena apa? Kita selalu beranggapan, oh semua itu akan dikerjakan oleh handphone gue. Makanya that's why smartphone, handphone yang smart, tapi kitanya enggak. Harusnya kitanya smarter than the phone. Kita harus jadi lebih pintar. Common sense. Jadi walaupun zaman dulu orang bisa, asal dia pakai common sense, dia nggak akan termakan oleh hoax itu. Ya itu yang gampang pertanyaannya. Kok bisa sih cuma di Amerika doang? Kok tempat lain, tempat yang inilah, oke mungkin, oh ada tuh bro di Inggris, ada tuh di mana sini. Ya jangan di sana semua dong, jangan di barat dong. Yang di kita kayak di mana, Filipina gitu kan, negara-negara yang agak-agak caur gitu loh, kok nggak ada sih alien gitu. Common sense aja. Iya Pak. Berarti intinya Pak, mungkin ini cuma buat candaan aja kali ya, apa namanya, kalau misalnya kita ngomongin tentang energi gitu, yang benar itu bukan kita membuat energi sendiri gitu, tapi mengkonversi energi yang ada di alam untuk dikonversikan menjadi sebuah tenaga gitu ya Pak? Itu hukum fisika yang nggak Iya. bisa dibantah. Hukum fisika itu energi nggak bisa diciptakan. Jadi itu memang hukum dasar, sama seperti gravitasi yang nggak bisa dibantah. Jadi itu hukum dasar memang. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita sudahi. Tapi kalau tetap masih ada yang mau nanya atau apa, nanti bisa lewat grup ya. Kalau misalnya nggak kepikiran sekarang nih, wah nanti begitu selesai baru kepikiran, gampang, tinggal tanya di grup aja. Oke? Sip. Saya sudahi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesabarannya nih selama 100 menit ini. Oke? Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Terima Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya.